Halo, berjumpa lagi dengan Pak Mul. Pada kesempatan ini Pak Mul mau ajak kalian untuk belajar persamaan garis lurus, menentukan gradien dan menentukan persamaan garis lurus kurang lebih 10 menit. Semoga semuanya bisa terpahami. Ya, paling tidak 75%. Ini sudah saya berikan ada 5 garis. Sebetulnya masih ada 2 garis lagi yang tidak saya tampilkan karena supaya tidak terlalu ramai, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y, di mana gradien garis yang sejajar sumbu Y adalah tak terhingga karena ada pembagian dengan 0 ya. Lalu satu lagi garis yang sejajar dengan sumbu X, itu gradiennya 0 karena dia ada pembagian 0 dengan koefisien X atau delta X yang dihasilkan ya. Jadi kita mulai dari garis A. Oh ya, sebelumnya kita akan bicara tentang sebuah rumus umum gradien di mana M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian bentuk umum yang lain ada persamaan Y sama dengan MX plus C ya. Jadi untuk gradien ini konsep awalnya, lalu nanti persamaannya kita akan susun seperti ini saja. Kita mulai dari garis A. Garis A dan garis B yang berwarna kemerahan ini ya. Keduanya adalah memotong garis sumbu X dan sumbu Y. Ini kita lihat. Ini kita lihat. Sengaja nanti saya bedakan dengan garis yang biru dan garis yang hitam ya. Jadi yang A dan B yang berwarna kemerahan ini memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di angkanya ya. Jadi yang pertama kita akan menentukan berapakah M dari garis ini. Kita cukup melihat dari ini, titik ini. Kita akan berjalan ke atas. Seret, berapa kotak? 2. Itu berarti bisa dituliskan M sama dengan ya. Ini ke atas, Y ke atas itu positif. Lalu X ke kiri ke kanan itu positif. Jadi gradiennya adalah 2/3. Begitu ya. Lalu bagaimana persamaannya? Kita tinggal masukkan ke sini. Y sama dengan 2/3 X. Lalu bagaimana dengan C-nya? C-nya ini adalah melalui 0, C seperti itu ya. Berarti C-nya ini adalah 0, Y. Y-nya min 2. Jadi tinggal dituliskan min 2. Selesai ya. Oke. Lalu garis B. Garis B kita akan lihat ini. Kita bisa ke bawah begini, negatif 2/1. Berarti ini gradiennya adalah M sama dengan, kita ulangi, min 2/1. Berarti min 2 ya. 2 dibagi dengan 1. Oke. Kemudian persamaan garisnya kita masukkan ke sini lagi. Y sama dengan ini min 2X. Kemudian dia memotong di sumbu Y, berarti 0, Y ya, atau 0, C. Ini ya, ini tinggal plus 2. Selesai. Lalu garis yang berwarna biru. Ini garis C, ini D. Kita coba ambil yang C dulu. Ini memotong di 0,-1 lalu min 2,2 ya. Kita akan cari gradiennya. Kita akan bergerak dari mana? Bebas. Kita misalkan dari sini ya. Dari sini berarti ke bawah 3, lalu ke kanan 2 ya. Ke bawah itu negatif. Lalu ke kanan itu positif 2 ya. Kemudian tinggal masukkan lagi. Y sama dengan ini negatif 3/2X. Memotong di mana dia? 0, min 1, 0, C ya.
berarti tinggal min 1. Nah, ini min 1. Oke. Lalu yang biru yang kedua yang D. Ini M-nya berapa? Kita akan lihat dari sini. Titik ini ke atas berapa itu? 5, ke kanan 3. Atas positif, kanan positif. Berarti dia gradiennya positif 5/3 ya. Lalu persamaan garisnya tinggal dituliskan. Ini Y sama dengan ini 5/3 X. Memotong di sumbu 0,3. Berarti ini plus 3. Selesai ya. Kemudian yang satunya lagi. Ini dia tidak memotong tepat di sumbu X dan sumbu Y, tepat di angka, maksudnya di titik angka yang bulat. Artinya ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang lain atau seperti yang garis yang lain maksudnya. Jadi dia akan kita selesaikan dengan cara yang dengan terstruktur maksudnya ya. Jadi kita akan masukkan ke sini Y min Y1 per Y2 min Y1, X1 per X2 min X1 ya. Kita anggap di sini yang 1, ini kita anggap ini yang 2. Oke. Jadi Y min Y1-nya min 2 jadi plus 2 ya. Kemudian Y2-nya diulang tadi. Ini Y1-nya di sini ya. Y2-nya ini yaitu Y2-nya 2. Terus kemudian dikurang ini plus 2 sama dengan X. X1-nya ini min, karena ini min jadi plus 2. Lalu X2-nya 1 plus 2 ya. Jadi sama dengan, ini bisa langsung kita kali silang saja supaya tempatnya cukup ya. Supaya tempatnya cukup. Ini adalah ini 3. Dihasilkan dulu saja. Plus 2 per 4 supaya terstruktur ya. 3. Kemudian kali 3Y plus 6 sama dengan 4X plus 8. Kita akan rubah kemana saja boleh, menjadi seperti AX plus BY juga bisa. Ini min 4X plus 3Y. Ini pindah ke sini ya, jadi min 8 berarti min 2 ya, sama dengan 0. Begini juga boleh. Oke. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita juga sebetulnya bisa membuktikan apakah ini benar. Kita tinggal ambil dan kita buktikan dengan konsep ini. Misalkan kita ambil yang A. Yang A ini berarti dia akan melalui titik di sini 0, min 2. Lalu di sini ya 3,0. Kita akan masukkan angka-angka ini ke rumus ini. Kamu bisa buktikan apakah ini benar. Jadi untuk meyakinkan supaya ketika kita melihat soal dalam bentuk grafik, kita akan yakin bahwa yang kita lakukan itu benar ya. Oke, jadi seperti ini untuk menentukan gradien dan persamaan garis dari sebuah grafik saja yang bisa diterapkan ke dalam bentuk-bentuk soal yang dalam bentuk kalimat ya. Sebetulnya sama, dia hanya dalam bentuk grafik, dan soal-soal itu biasanya juga hanya dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk kalimat. Solusinya akan sama ya. Demikian saja, semoga bisa dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di channel
channel Pak Mul. Terima kasih.